ide dan sebagainya. Mungkin Bang, terkait dengan adanya isu akan ada aksi tanggal 2, persiapan kita sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, Persiapan kita sendiri seperti apa? ya persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun pengkhianat-pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Nggak ada. Mau nantang silakan. DITI, Kahar Musakar, komunis semuanya nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kita. Allahu Akbar. Sampaikan beberapa hal kepada prajurit-prajurit saya, kepada anak-anak saya, dimanapun kalian bertugas, baik di dalam negeri, di luar negeri, sesuai dengan tugas pokok TNI. TNI selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selalu membela ideologi negara Pancasila sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada hari ulang tahun TNI ke-70 pada tahun 2015 tanggal 5 Oktober. Isinya agar TNI meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Presiden juga mengingatkan dan memerintahkan agar TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Untuk itu, sebagai tentara nasional Indonesia, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama, dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden juga memerintahkan agar TNI terus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena hanya itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Panglima tertinggi TNI juga menekankan bahwa TNI harus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anakku, prajurit TNI dimanapun bertugas, tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
para panglima dan komandan, kutitipkan prajuritmu. Mereka adalah anak-anakku. Pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, melindungi, dan memberi mujizat setiap langkah pengabdian terbaik kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Selamat bertugas, selamat berjuang. Komando! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang saya hormati Dirjen Pajak, Pak Ken, beserta para eselon 2, eselon 3, kepala kantor, dan peserta Rapimnas ke-10 yang amat saya banggakan dan saya hormati. Pagi ini suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan para pejuang-pejuang yang berperang setiap saat, karena Bapak-Bapak sebenarnya pejuang-pejuang untuk rakyat Indonesia. Ini benar karena sebenarnya kelihatannya Dirjen Pajak ketawa-ketawa tapi nggak bisa gemuk karena setiap hari stres. Target perolehan pajak begitu tinggi, kondisi ekonomi dunia yang sangat krisis. Nanti saya jelaskan krisisnya bagaimana. Tetapi dengan kondisi krisis maka ekspor impor pasti negatif karena yang beli nggak ada, terus kita yang menjual juga nggak bisa. Tetapi Anda tetap berjuang karena urat nadi kehidupan bangsa ini, darahnya 72% ada di tangan Anda semuanya. Makanya begitu Dirjen Pajak mengutus orang untuk menyampaikan, saya tidak bisa bilang tidak, karena dari strata organisasi beliau adalah pemimpin saya pada saat masih kecil. Waktu saya masih nakal jadi preman, beliau kepalanya gitu. Makanya wawasan kebangsaan dalam menjaga kemandirian fiskal negara untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Ini given. Ini perintah Pak Ken kepada saya. Ya sudah, saya tulis saja judulnya semau saya. Tapi benar apa yang dikatakan tadi bahwa penyebabnya adalah Bapak-Bapak sekalian ada di sini. Ya. Karena ini kan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2015 itu rata-rata sekitar taruhlah 4,73 lah, 4,73. Ya. Tolong dikoreksi kalau salah yang kuning ini. 2015. Tetapi World Bank membuat data ini. Indonesia 8 besar di dunia pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 rata-rata. Bayangkan kira-kira kondisi dunia kayak apa? Ini World Bank yang menyampaikannya, bukan sembarangan kan? Kita belah jadi domba, kita harus waspada atau kita jadikan alat spring dengan bukan hanya minyak saja, energi dan makanan. Maka ingat, ya saya ingatkan benar bahwa Bung Karno pun pernah mengingatkan kita, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini sebagai bangsa Indonesia, ingat berdiri bangsa ini dan cegah hasutan, provokasi adu domba terhadap rakyat. Ajak seluruh anak bangsa wujudkan stabilitas keamanan dan politik agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak terpecah belah, sehingga iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan ekonomi maju dan rakyat bisa sejahtera. Menghadapi kompetisi global, seluruh komponen bangsa harus paham situasi, bersatu
bersama-sama wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam kompetisi global. Pak Dirjen dan seluruh peserta Rapim ke-10, ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan ini hanya satu, karena saya sebagai Panglima TNI, tugas pokok adalah menjaga keselamatan bangsa, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa saya lakukan sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Apalagi ancaman yang ada bukan dari luar, dari dalam dulu, baru dari luar masuk. Jadi saya menyampaikan ini tujuannya adalah agar seluruh kepala kantor, eselon 2, 3 menyampaikan kepada semua yang kita kenal akan bahaya ini, sehingga bangsa ini bisa bersatu, tidak pecah-pecah, dan bisa membangun bangsa ini untuk ke depan menjadi bangsa pemenang dalam persaingan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Terima kasih Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio atas ceramah yang diberikan. Hadirin sekalian, berikutnya kita akan menyaksikan pertukaran cindera mata sebagai simbolisme penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia. Bapak Ken Dwi Jugyastiyadi selaku Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia akan mewakili Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Bapak Jenderal Gatot Nurmantio selaku Panglima TNI akan mewakili Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, Jenderal Gatot